Selamat pagi, Bapak Ibu, jemaat serta simpatisan. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Kami Majelis Jemaat sangat senang bisa menyambut Bapak Ibu untuk dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Saat ini sudah tersedia QR Code untuk warta yang Bapak Ibu bisa akses di stiker yang ada di bangku. Bapak Ibu bisa men-scan untuk bersama-sama kita bisa perhatikan beberapa pokok warta. Yang pertama adalah persekutuan doa Prapentakosta yang akan dilaksanakan pada hari Jumat. Besok mulai tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 di GKI Gading Indah. Informasi lebih lanjutnya dapat dibaca pada warta jemaat. Yang kedua, kebaktian Pentakosta dan persembahan syukur tahunan. Dengan tema Babel memisahkan, Pentakosta menyatukan. Akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 di kebaktian 1, 2, dan 3 yang akan dilayani oleh Pendeta Setira Budi Purwosuito. Untuk amplop persembahan syukur tahunan dapat diambil pada tanggal 1 Juni 2025 di meja penyambutan. Yang berikut adalah ramah tamah setelah kebaktian pada hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu, jemaat serta simpatisan untuk dapat bisa menikmati keramah tamahan di lantai 3 setelah kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ini. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema membuat utuh dan jelas akan dipimpin oleh Pendeta Ana Nuraini. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Mari umat kita diajak untuk bangkit berdiri. Sukacita, haleluya. Dengarlah suara dari sorga, Kristus telah bangkit, haleluya. Hai manusia, dengar Tuhanmu, pujilah Dia yang menebusmu. Bersorak-sorak dan bergema, Kristus telah bangkit, haleluya. Pujilah Dia, haleluya, yang disalibkan, haleluya. Dosamu ditebus olehnya untuk selama-lamanya. Dosa terhapus oleh darahnya, dalam kasih-Nya ku bahagia. Mari bersyukur dan pujilah, Kristus telah bangkit, haleluya. Mari bernyanyi, haleluya, pujilah Dia, haleluya. Maut sudah dikalahkannya, kita pun ada bersamanya. Kita mengingat dan merayakan hari Minggu, hari kebangkitan. Mari kita bersukacita, Kristus telah bangkit, haleluya. Ibu
Bapak dan saudara-saudari sekalian semua, ibadah ini berlangsung dalam sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudari. Selain karena hari ini adalah kebaktian umum yang saya pimpin pertama kali menggunakan toga, hari ini dikenaikan di hari perayaan dan peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus yang biasanya kita lakukan bersama-sama dengan GKI Kelapa Cengkir dan GKI Agape, kini kita melakukannya sendiri. Sebab kedua gereja baik GKI Kelapa Cengkir dan GKI Agape sudah memiliki acara masing-masing. Namun demikian kita tetap bersama-sama bersekutu untuk memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan yang membuat kehidupan kita semakin utuh dan jelas. Karena Tuhan telah menyatakan kasih-Nya, bahkan memberikan kita misi untuk meneruskan cinta kasih-Nya di tengah dunia. Mari kita menaikkan pujian nyanyian malaikat nyaring bergema.
Firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24 berkata demikian. Selidikilah aku ya Allah, dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Marilah di dalam segala kerendahan hati kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita awali dengan doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Penilik hati, inilah kami umat-Mu. Tak satu pun tersembunyi di hadapan-Mu. Banyak dari kami Tuhan, dan kami mampu melakukan banyak hal baik di dalam kehidupan keseharian kami. Tetapi Engkau yang menyelidiki hati, yang melihat apa yang ada di pikiran kami, yang mengenal kami, melampaui kami mengenal diri kami sendiri. Engkau tahu apa yang ada di sana, Bapa. Tak jarang perbuatan baik kami dilakukan dengan motivasi yang tidak baik. Tak jarang pula atas nama kasih kami melakukan tindakan-tindakan yang melukai sesama kami, melukai orang-orang terdekat di dalam hidup kami. Ampunilah kami. Baharuilah kami dengan cinta kasih-Mu Tuhan, agar kami dapat menjalani kehidupan kami dengan juga melakukan tindakan-tindakan kasih bagi setiap orang yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang menuntun kami untuk melakukan kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itu. Di dalam Kristus Yesus kami alaskan doa ini. Amin.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24 berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus, bahana sorga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatmu kekal selamanya. Dia nobatkanlah pengasih abadi, di dalam darah lukanya kasihnya berseri. Malaikat tercengang melihat dahsyatnya, rahasia Allah terbentang demi manusia. Dia nobatkanlah Sang Raja hidupmu, Sang maut dikalahkannya demi selamatmu. Muliakan namanya yang mati dan menang, memberikan hidup yang kekal, menghalau maut kejam. Mari kita menaikkan doa kita sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami bersama-sama memperingati bahwa di mana hari kenaikan Tuhan Yesus yang telah menerima kemuliaan Tuhan, bahkan yang telah genap melakukan apa yang dijanjikan untuk menyelamatkan kami, umat manusia yang berdosa. Kami percaya Tuhan bahwa kenaikan Tuhan bukan berarti perpisahan yang menyedihkan dan menyakitkan, namun perpisahan yang memberikan hidup kami visi yang jelas, kehidupan yang semakin utuh, terkhusus bagi setiap kami yang datang di pagi hari ini dengan berbagai pergumulan. Kami yang datang dengan hati yang patah, kami yang datang dengan semangat yang lesu, kami yang datang dengan hati yang penuh dengan penderitaan. Bahwa kenaikan Tuhan menyatakan kasih yang telah digenapi, membuat kami dapat melihat hidup kami semakin utuh dan jelas.
Maka biarlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan di dalamnya menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dikembalikan menjadi orang-orang yang punya asa, orang-orang yang terus mau berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kebenaran dan terangnya. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia diangkat ke surga. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti, Ia menunjukkan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya. Telah kamu dengar dari aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bertepuk tangan, hai segala bangsa, dengan sorak-soraimu, sanjung Allahmu.
Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Bangsa-bangsa di dunia sudah Dia taklukkan, lalu diserahkannya di kaki kita. Tuhan yang memilih tanah perjanjian, bagi kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Allah pemimpin dunia, raja bangsa-bangsa, ditatanya yang kudus, Allah menetap. Para pemuka bangsa adalah umat-Nya, yang punya perisai bumi, Kau Allah termulia. Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Bacaan diambil dari kitab Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah memberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas 24, ayatnya yang ke-44 sampai 53. Lukas 24 ayat 44 yang berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem.
Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak. Ibu Bapak bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus, erat kaitannya dengan perpisahan. Dan tema kita di pagi hari ini adalah membuat utuh dan jelas. Bagaimana mungkin sebuah perpisahan ketika para murid tidak lagi bisa melihat Tuhan Yesus justru membuat utuh dan membuat jelas. Padahal bukankah dalam perpisahan, apapun bentuknya, patah hati, kedukaan karena ditinggal oleh orang yang dikasihi, atau perpisahan yang sekalipun orang tersebut berpamitan dengan cara yang paling baik, bukankah yang namanya perpisahan tetaplah perpisahan? Dan itu menyakitkan. Dan di dalam perpisahan, di dalam kehidupan kita, bukankah justru ketika perpisahan itu terjadi, yang paling sering kita tanyakan adalah mengapa? Mengapa ini harus terjadi? Mengapa dia? Mengapa harus berjumpa jika akhirnya harus berpisah? Dan uniknya yang terjadi di dalam peristiwa kenaikan Yesus yang mestinya menyisakan duka, tapi para murid justru merasa sukacita. Bahkan di dalam Injil dikatakan mereka sangat bersuka cita. Mengapa para murid yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus justru bersuka cita? Karena perpisahan yang terjadi pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga sangat kontras dengan yang terjadi 40 hari yang lalu. Ketika Yesus mati di kayu salib. Perpisahan pada saat itu adalah perpisahan yang jangankan mendatangkan sukacita. Yang ada hanyalah rasa takut, sedih, merasa putus asa, kehilangan masa depan. Seolah-olah hari-hari yang akan dijalani menjadi blur, gelap, tidak tampak apa yang akan mereka jalani. Dan itulah yang membedakan perpisahan ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Sebab perpisahan itu yang membedakan ialah ketika Tuhan yang telah bangkit kemudian menampakkan dirinya. Dan di dalam menampakkan dirinya, Yesus menuntun para murid untuk memahami kitab suci. Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Dalam perjalanan ke Emmaus, Yesus membuka pikiran Kleopas dan temannya untuk memahami bahwa Mesias harus menderita. Di dalam Injil Yohanes, dia membuka pemahaman Petrus tentang kasih melalui 3 pertanyaan yang sama. Apakah engkau
mengasihi aku? Pertanyaan yang di dalamnya terkandung kasih, tapi juga pemulihan bagi Petrus. Dan kepada Thomas yang penuh keraguan, yang kritis, harus melihat terlebih dahulu. Yesus membuka pikiran Thomas dengan kehadiran yang ditampakkan secara personal. Sentuhlah, lihatlah, sehingga Thomas, si peragu, si paling kritis, kemudian dapat memahami apa arti kebangkitan Tuhan. Dan pada hari kenaikannya kita melihat bahwa buah dari semua itu, para murid yang sebelumnya bingung, yang sebelumnya takut, yang sebelumnya putus asa, merasa tidak punya masa depan, justru dipenuhi dengan sukacita dan pengharapan. Dan apa yang terjadi, Ibu Bapak? Yesus membuka pikiran mereka sehingga perpisahan bukan akhir tetapi awal. Awal dari misi, awal dari kasih Tuhan yang akan diteruskan. Perpisahan bukan lagi bicara tentang duka, tetapi tentang sukacita. Dan yang dilakukan oleh Kristus di dalam Efesus yang kita baca bersama-sama, di bacaan kedua kita, dinyatakan bahwa Paulus pun memberikan kesaksian yang sama, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Inilah yang disebut Paulus sebagai kemuliaan Allah. Kemuliaan Kristus. Yang bukan sekadar terpancar dalam hal yang megah. Dalam hal yang mampu dimengerti oleh para murid. Tetapi terang yang justru menembus hati manusia. Dia mulia karena dia menerangi hati kita yang gelap. Dia mulia karena dia membersihkan mata hati kita. Sehingga kita melihat dunia, melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Sehingga apa? Dengan terang itu kita mampu melihat hidup panggilan dengan lebih jelas. Nah, Ibu Bapak, setelah kurang lebih 2 minggu saya ditabiskan tanggal 5 Mei yang lalu. Saya mengambil waktu cuti. Dan di ujung hari cuti saya memutuskan bersama dengan keluarga, karena saat itu mereka sedang ingin pergi ke Garut. Lalu saya pikir daripada saya hanya dipastori gitu ya, lebih baik saya ikut. Karena di Garut ada Gunung Papandayan. Saya sudah lama tidak lagi naik gunung. Padahal naik gunung adalah salah satu hobi yang saya temukan gitu ya. Dan akhirnya berangkatlah dari pukul 8 malam hari Senin menuju ke Garut, sampai di sana pukul 12:30 pagi, makan malam, lalu keluarga saya beristirahat, tapi saya lanjut bersama dengan kakak, dengan pacarnya kakak, dengan keponakan. Saat itu mereka ingin ikut gitu ya, pergi naik Gunung Papandayan. Kenapa pilih hari biasa? Karena kalau naik gunung weekend itu macet. Jadi yang macet itu gak cuman Jakarta. Hiking itu juga sama, Ibu Bapak, bisa macet bisa penuh gitu ya. Lalu ketika guide-nya mengatakan gitu ya, setelah mengantarkan kami sampai di bawah kaki gunung, dia mengatakan kalau memang paling enak naik gunung itu kalau hari biasa. Gunung itu serasa milik sendiri. Terus saya mikir, ya lumayan lah kalau saya nggak berduaan sama gunung gitu ya. Setidaknya ada 3 orang lain yang ikut saya. Dilalah pada waktu turun dari mobil anginnya kencang sekali. Pada saat itu 8 Celcius derajat, tapi anginnya sangat kencang sehingga telinga saya sakit.
Lalu ketiga saudara saya gitu ya, kami berjalan baru baru sampai di pos 1, menuju pos 2. Apa yang terjadi Ibu Bapak? Salah satunya muntah-muntah. Yang satunya lagi udah mau pingsan. Lutut aku bilangnya gitu. Terus saya mulai mikir, aduh gimana nih ya, mau naik tapi ternyata mereka belum bisa gitu ya. Memang anginnya sangat kencang. Sehingga yang terjadi adalah oke, saya antar dulu, tapi begitu saya antar saya sambil mikir, bisa gak ya ini solo trekking tiba-tiba? Bisa gak ya jam 3:30 pagi gitu ya, saya naik gunung sendirian gitu. Hanya dengan menggunakan headlamp ataupun dari lampu. Tapi karena saya merasa, masa udah jauh-jauh terus gak naik gitu ya. Akhirnya saya bilang, saya turunin sampai ke bawah, terus saya mengatakan, di sini ya saya naik gunung sendiri. Lu yakin? Yakin nak? Yakinlah gitu ya. Terus saya naik Ibu Bapak. Ketika naik hanya menggunakan senter di kepala gitu ya. Gelap gulita, yang saya bisa lihat hanyalah jalan yang ada di depan saya. Tanpa melihat dengan jelas kecuali bayangan gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Ketika naik sampai di pos 6, lalu kemudian ada 2 orang menyusul. Pada intinya adalah saya sampai ke puncak pada pukul 6 pagi. Lalu bukan ke puncak, ke pos di mana sebenarnya sudah bisa melihat gunung-gunung yang lain. Tapi begitu melanjutkan perjalanan kurang lebih 1 jam tujuan gitu ya. Jam tujuan karena banyak foto-fotonya dulu gitu. Jam 7 sampai di puncak paling tinggi. Lalu begitu saya turun, apa yang terjadi? Saya baru melihat, jadi saya turun 8:30 pagi. Dan saya baru melihat jalan yang saya lalui. Itu jalan yang seperti apa? Ketika gelap, kita tidak mampu melihat dengan jelas. Ketika gelap, yang bisa kita lihat hanyalah melangkah setapak demi setapak. Sebab kalau Ibu Bapak naik gunung, pakai lampu yang ada di kepala, jangan pakai lampu sorot yang paling besar. Baterainya cepat habis. Kalau baterai cepat habis, gelap gulita gitu ya. Bagaimana bisa melihat jalan? Jadi harus memakai yang paling kecil supaya mampu melihat jalan yang ada di sekitar. Dan itulah yang kemudian membuat saya takjub. Dalam gelap, saya tidak mampu melihat apapun. Tetapi begitu matahari terbit, menyinari, cuaca saat itu sangat cerah. Sehingga dalam perjalanan turun, saya mampu melihat bahwa inilah jalan yang sudah dilalui. Dan bukankah dalam kehidupan kita, ketika di dalam kegelapan, ketika kita dipenuhi rasa takut, ketika kita dipenuhi rasa kekhawatiran, ketika kita digelisahkan oleh ketidakpastian akan masa depan, seringkali kita tidak mampu apa yang kita lewati. Yang kita lihat hanyalah waktu, menit dari menit, hari demi hari, menjalani apa yang ada di depan kita. Dan terang Tuhan. Ketika Tuhan menyelamatkan, bangkit, lalu kemudian Ia naik ke surga. Ia membuat segala sesuatu menjadi utuh dan jelas. Karena terang itulah yang memberikan kita kejelasan, keutuhan. Dan melalui perenungan ini, kita menyadari bahwa kemuliaan Kristus yang menjadi tema utama dalam hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ternyata tidak selalu hadir dalam bentuk yang megah, yang luar biasa, yang sering kita bayangkan. Kemuliaan Kristus justru hadir secara sederhana melalui firman Tuhan yang menjadi terang di dalam hati kita. Melalui pengertian akan kitab suci, Yesus menyatakan kemuliaannya kepada para murid. Dan inilah yang sering luput dari perhatian kita. Mengapa? Karena sering kali kita menanti-nantikan kemuliaan Tuhan
dalam versi kita sendiri, dengan versi yang dunia ajarkan. Maka ketika Tuhan naik, para murid bertanya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Bagaimana dengan pemulihan Israel? Bukankah kalau engkau pergi, lalu apa yang terjadi? Masih ada pertanyaan. Bahwa kemuliaan mestinya Tuhan memimpin sebagai raja di tengah dunia. Tapi nyatanya Tuhan tidak menyatakan kemuliaannya dengan terus hidup bersama dengan para murid. Mulia bukan ketika kita menang atas setiap konflik yang kita hadapi. Mulia bukan berarti bahwa Tuhan menjatuhkan orang-orang yang kita anggap mengancam kehidupan kita, pekerjaan kita, diri kita. Ketika kita berharap Tuhan menunjukkan kemuliaannya lewat perubahan situasi, supaya hidup kita jauh lebih enak, jauh lebih nyaman, jauh lebih sukses. Lalu kemudian kita menanti-nanti Tuhan beraksi, supaya orang yang menyakiti kita tersakiti lebih dalam. Lalu kita mengatakan ketika itu terjadi, Tuhan mulia, dan itu tidak Tuhan lakukan. Yang Tuhan lakukan justru adalah dengan menyentuh setiap hati para murid, hati kita. Firman Tuhan pada saat kenaikan Tuhan Yesus, apa yang dapat kita pelajari Ibu Bapak? Iman Kristen selalu berbicara tentang 3 waktu, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ketika Tuhan naik ke surga, ketika Tuhan menjelaskan tentang kitab suci dan para murid memahami dan mengerti, maka firman Tuhan tidak menghapus masa lalu, tetapi memberi makna yang baru sehingga membuat para murid dapat melihat dengan utuh dan jelas. Maka pesan firman Tuhan bagi kita di masa kini yang masih terjebak dalam luka masa lalu, bagi kita yang masih terjebak dengan rasa bersalah akan masa lalu, di dalam firman Tuhan, masa lalu bersama dengan Tuhan diberikan makna baru. Bahwa kita telah diampuni, bahwa kita dikasihi, sehingga hidup kita tidak mestinya tinggal di masa lalu, tetapi memaknai masa lalu dengan cara yang baru. Bahwa ketika Tuhan menderita, ketika para murid melihat kehidupan mereka 40 hari sebelum kenaikan Tuhan Yesus, ternyata itu bukanlah kegagalan, ternyata itu bukan cerita tentang pengkhianatan, duka, ketakutan, kesedihan, tetapi itu bicara tentang penggenapan Tuhan supaya nyata kasih Tuhan, penggenapan janji Allah kepada mereka dan kepada kita semua. Lalu bagaimana dengan masa kini? Tuhan bukan hanya memberikan kejelasan, memberi makna baru terhadap masa lalu, tetapi juga di masa kini. Ketika Tuhan mengatakan dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semua ini. Firman Tuhan bukan hanya membuka mata para murid untuk melihat masa lalu, tetapi membuat mereka mengerti bahwa Tuhan tidak mengubah situasi, tetapi mengundang mereka untuk hadir sebagai alat pemulih dimanapun mereka berada. Sekarang waktunya kita, sekarang waktunya kamu bersaksi, sekarang waktunya kamu menjadi bagian dari penggenapan itu. Jadi bukan situasi yang berubah, tetapi terang firman Tuhan yang membuat mereka, kita saat ini mengerti peran kita hari ini. Maka setiap kita yang hari ini bingung mau jadi apa, tekunilah bahwa memang di dalam firman Tuhan tidak ada disampaikan bahwa jadilah saksi dengan menjadi pebisnis, jadilah saksi sebagai karyawan, jadilah saksi sebagai ibu rumah tangga, jadilah saksi. Ketika kamu menjadi murid, maka di masa kini,
Ketika masa lalu kita sudah didamaikan, maka di masa kini kita harus menyadari peran panggilan kita. Yaitu ketika kita hadir untuk turut memulihkan. Mulai dari keluarga kita, rekan kerja kita, dimanapun kita berada, di gereja kita. Dan Tuhan bukan hanya memberikan peran untuk kita di masa kini, tetapi bagi kita yang khawatir melihat masa depan, bagi kita yang overthinking, cemas apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Firman Tuhan mengatakan, lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan diperlengkapi Ibu Bapak, setelah ibadah ini besok kita akan ada persekutuan doa Prapentakosta. Dan itu adalah salah satu bentuk Tuhan memperlengkapi setiap kita. Untuk tunduk hidup di dalam firman Tuhan. Untuk mau turut mengenal Dia lebih dalam melalui firman-Nya. Dan karena itu masa depan firman Tuhan meneguhkan masa depan. Bukan sebagai sesuatu yang gelap dan menakutkan lagi. Tetapi menjadi sesuatu yang dapat kita nantikan dengan pengharapan dan sukacita. Karena Tuhan telah berjanji untuk menyertai. Kemuliaan Tuhan hadir setiap hari ketika kita membaca firman-Nya. Ketika kita merenungkan, mengenali firman Tuhan yang membuat hati kita menjadi utuh dan hidup kita semakin jelas. Maka Ibu Bapak dan saudara-saudari semua, peristiwa kenaikan Yesus menyadarkan kita bahwa inilah yang menjadikan hati kita utuh dan hidup kita jelas. Firman Tuhan membuat kita mampu memaknai masa lalu, menjalani masa kini dengan arah yang pasti, dan menantikan masa depan dengan pengharapan. Dan itulah kemuliaan yang sejati, kemuliaan yang mau dituntun dalam firman Tuhan hari lepas hari, yang meneguhkan setiap langkah kita, apapun peran kita di tengah-tengah kehidupan kita, di setiap musim hidup kita. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk dapat terus diperbarui oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan dan menolong kita. Amin. Paduan suara gabungan.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ketuaan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, inilah setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang datang dengan hati yang tidak utuh. Setiap kami yang punya kekhawatiran dan kegelisahan, kami bersyukur karena telah disapa oleh firman-Mu yang mampu mengajarkan dan membuat kami memahami arti kenaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Bahwa Engkau ya Allah, ketika Engkau naik ke surga, Engkau telah menggenapi janji keselamatan yang telah Engkau nyatakan kepada setiap kami. Engkau memulihkan masa lalu kami. Bagi setiap kami yang saat ini masih tinggal di dalam luka masa lalu, ajarlah kami ya Tuhan untuk menyerahkannya ke dalam kasih Tuhan yang akan menolong kami, memaknai luka, memaknai cerita, peristiwa yang menyakitkan menjadi peristiwa yang menerangi hati dan kehidupan kami. Bahwa itu terjadi sebagai pernyataan kasih Tuhan yang tidak meninggalkan kami. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, bagi setiap kami yang pada hari ini bingung menentukan apa yang akan kami lakukan, apa panggilan Tuhan dalam hidup kami. Tetapi firman Tuhan menerangi kami, menyadarkan kami bahwa peran kami adalah menjadi saksi-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami. Sekalipun peran itu dianggap oleh dunia peran yang kecil, tapi biarlah kami tetap dapat melakukannya dengan setia dan benar, dengan hati yang terarah kepada Yesus Kristus, sehingga kami dapat menjalani peran itu dengan utuh dan sepenuhnya. Kami berdoa ya Allah, bagi setiap kami yang saat ini khawatir akan masa depan kami, yang punya kegelisahan apa yang akan terjadi untuk masa depan kami, bagi anak-anak kami, bagi studi kami, bagi kehidupan keluarga kami, kehidupan ekonomi kami. Kiranya ya Allah, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak meninggalkan kami, bahwa Engkau naik namun kemudian Engkau mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kami, menerangi setiap kehidupan kami, menjadi penuntun dan arah hidup kami. Biarlah melalui pekerjaan Roh Kudus, kami juga dapat menjalani, menapaki masa depan dengan keteguhan hati. Bahwa kami tidak menjalaninya sendirian, tapi bersama-sama dengan Engkau. Dan bahwa janji itu juga telah Engkau genapi di dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa bagi setiap kami yang saat ini masih bergumul dalam berbagai persoalan di kehidupan kami. Kiranya ya Allah, kami dapat terus percaya akan tuntunan firman Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Ajarlah kami untuk terus belajar menyerahkan kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan setiap pergumulan yang kami jalani hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang terus memimpin dan membimbing kami. Kami berdoa bagi keluarga yang saat ini sedang berduka, mereka yang kehilangan arah, mereka yang berputus asa. Kami percaya ya Allah, bahwa kasih-Mu nyata di dalam kehidupan mereka. Penghiburan yang sejati datang dari Engkau untuk merengkuh mereka di dalam cinta kasih-Mu yang terus memberikan pengharapan dan hari-hari yang penuh kasih yang akan mereka jalani bersama dengan Engkau. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
Kiranya kasih-Mu-lah juga yang terus menuntun kami. Kehendak-Mu-lah yang menuntun para pemimpin kami. Sehingga di dalam kebijakan, di dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka, biarlah kerinduan untuk menyatakan kebaikan, menyatakan kesejahteraan, menyatakan keadilan, boleh semakin nyata dapat dirasakan dan dilakukan oleh setiap pemimpin kami dan setiap kami sebagai rakyat. Kami berdoa untuk setiap kami yang saat ini tidak mampu berkata-kata di dalam doa. Kiranya Tuhan, Engkau yang mengetahui segala isi hati kami. Engkau yang mengetahui apa yang menjadi kerinduan hati kami. Dan biarlah di dalam kerinduan kami dapat terus menemukan terang yang membuat kehidupan kami menjadi tampak jelas dan utuh. Dan itu karena kami tahu kami punya Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Inilah doa-doa yang kami naikkan ya Tuhan, yang kami hayati melalui doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 118 ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allah.
Mari umat angkat bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau sangat baik untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap berkat yang boleh Kau berikan kepada kami. Saat ini kami membawa persembahan kami, sebagian dari materi kami untuk kami persembahkan kepadamu. Engkau yang mau kuduskan persembahan ini, layakkanlah sehingga boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan juga yang mau memberkati majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, sehingga boleh dipergunakan untuk perluasan kerajaan-Mu. Juga Engkau mau senantiasa mengingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mempersembahkan hidup kami, waktu kami, pikiran kami, waktu kami, sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam terang kasih Tuhan yang meneguhkan, yang membuat hidup kita menjadi utuh dan jelas. Marilah kita terus berjalan dengan Allah yang setia dan mau hidup untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapak Ibu, kami mengingatkan ada ramah tamah